Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kita kembali di mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia. Pada kesempatan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan mengenai fonetik dan sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu pembahasan fonemik. Di pertemuan kali ini saya akan memberikan pengantar perihal fonemik. Saudara-saudara, saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir di SIA Unram dan juga di ketua kelas. Selanjutnya mohon tunggu sebentar, saya akan membagikan layar presentasi. Baik, saudara-saudara, sebagaimana yang saya nyatakan tadi, pembahasan kita hari ini adalah pengantar fonemik. Di pembahasan ini saya akan menyampaikan istilah-istilah penting yang akan menjadi bahan dan dasar saudara-saudara memahami fonemik ke depannya. Silakan dicatat dan diperhatikan baik-baik. Sebelum diteruskan, saya ingin sampaikan kembali untuk memperkuat bahwa ada 3 lambang transkripsi yang harus saudara-saudara ketahui di mata kuliah fonologi. Yang pertama ada transkripsi fonetis, ya, sebagaimana tugas yang telah saya berikan ke saudara-saudara atau lambang yang telah kita pelajari di bagian sebelumnya. Yang kedua ada transkripsi fonemis, dan yang ketiga ada transkripsi ortografis. Di yang berwarna biru, ya, saudara pasti sudah mengenalnya, itu adalah transkripsi fonetis yang berupa kurung siku, ya, di awal dan di akhir. Yang kedua yang berwarna merah dengan lambang berupa garis miring di awal dan di akhir, itu adalah transkripsi fonemis, dan saudara akan akrab dalam pertemuan berikutnya. Dan yang terakhir yang berwarna ungu muda, saudara-saudara melihat transkripsi atau lambang transkripsi ortografis, ya, yaitu tulisan biasa, ya, sebagaimana kita menulis di bagian awal maupun di bagian akhirnya. Jadi silakan dipastikan pengetahuan saudara soal lambang transkripsi ini ada fonetis, ya, fonemis, dan transkripsi ortografis. Istilah-istilah yang saya maksud tadi, ya, setidaknya ada 5, meskipun nanti pada pertemuan berikutnya juga akan banyak istilah lain, tetapi ini adalah istilah mendasar yang harus saudara-saudara kuasai ketika membahas fonemik. Yang pertama ada istilah pasangan minimal, ya, atau minimal pair. Kemudian ada allophone, ada distribusi komplementer, selanjutnya istilah beban fungsional, dan yang terakhir adalah istilah variasi bebas. Di salindia berikutnya saya akan menerangkan masing-masing pengertian dan contoh praktis dari istilah-istilah ini. Kita mulai dengan istilah yang umum yang harus saudara-saudara ketahui untuk bisa memaknai atau memahami istilah-istilah tadi. Yang pertama adalah di fonemik kita menyebut istilah vokal dan konsonan. Sebelumnya di fonetik, ya, kalau saudara-saudara masih ingat, kita menyebutnya dengan istilah vokoid dan kontoid. Nah, sekarang di fonemik, vokoid itu kita sebut dengan vokal, kemudian yang kontoid kita sebut dengan konsonan. Selanjutnya, saudara-saudara harus mengetahui istilah suku kata terbuka dan suku kata tertutup. Di dalam suku kata terbuka dan suku kata tertutup itu, kita nanti juga harus paham istilah onset, nuklus, dan koda. Nah, soal suku kata ini atau silabel memang belum kita pelajari, nanti ada pertemuan khusus soal ini, tapi saudara-saudara secara prinsip harus tahu, ya, dengan melihat contoh kata vokal dan konsonan yang ada di kotak hijau. Yang dimaksud dengan suku kata terbuka seperti pada vo, ya. Jadi vokal itu kita bagi menjadi 2 suku kata, yaitu vo dan ka. Sedangkan konsonan kita bagi menjadi 3 suku kata atau silabel, yaitu kon, so, dan na.
yang terbuka seperti fo dan so. Ya, jadi tidak ada konsonan yang menutupnya. Jadi hanya ada konsonan vokal, ya, kemudian yang so juga demikian, konsonan vokal itu yang kita sebut dengan suku kata terbuka. Sedangkan kal, kon, dan nan itu bentuk suku kata tertutup, ya, atau silabel tertutup. Karena setelah vokal dan konsonan tadi ada konsonan yang menutupnya. Ya, misalnya kal, jadi strukturnya adalah konsonan, vokal, konsonan. Kita sebut sekali lagi sebagai suku kata tertutup. Nah, bagaimana dengan istilah onset, nuklus, dan koda? Yang disebut dengan onset itu adalah apa yang berada di apa namanya, suku kata tertutup yang paling kiri. Ya, kita contohkan saja kal, ya, pada suku kata kal ini. Jadi yang onset itu adalah k, kemudian nuklusnya, ya, nuklus itu berupa vokal, ya, dan nuklus di situ adalah a, kemudian kodanya adalah l. Jadi ketika nanti saudara-saudara mendapat penjelasan mana yang onset, berarti saudara harus mencari sesuatu yang ada di suku kata tertutup, ya, dan berada di sebelah kiri nuklus, ya, atau vokal. Sedangkan koda itu sesuatu yang berada di sebelah kanan vokal, ya, sehingga urutannya adalah onset, nuklus, dan koda. Nah, ini nanti akan membantu kita untuk bisa mengidentifikasi posisi, ya, terutama untuk membedakan kondisi fonologis, ya. Ada di suku kata terbuka kah, ada di suku kata tertutup kah, ya. Itu nanti sangat penting dalam memahami hal-hal yang berikutnya. Kita mulai dengan istilah yang pertama, yaitu pasangan minimal. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan apa itu fonemik, ya. Di fonemik ini kita membahas bunyi-bunyi yang telah kita bahas di pembahasan fonetik di pertemuan sebelumnya, untuk kita identifikasi sebagai pembeda makna atau tidak. Ya, sekali lagi, bunyi-bunyi yang kita bahas di fonetik kemarin, sekarang kita identifikasi apakah bisa membedakan makna atau tidak. Jadi kapasitas bunyi tersebut ketika membedakan makna itu yang kita sebut dengan fonem, ya, yang kita pelajari di fonemik. Nah, kita harus tahu praktiknya agar bisa memahami itu, mana yang disebut dengan bunyi yang membedakan makna. Nah, di pojok kiri atas ada satu data tertulis karam dan garam. Ya, ini kita masih pakai transkripsi fonetis, ya, karena kita masih bahas bunyi, kemudian kita analisis mana bunyi-bunyi yang membedakan makna. Di situ yang berbeda antara karam dan garam adalah bunyi K dan G. Nah, inilah yang disebut dengan pasangan minimal. Jadi, ada satu bunyi, ya, di antara dua data yang dipasangkan, dan satu bunyi itu ternyata bisa membedakan makna. Sehingga bunyi tersebut kita vonis sebagai sebuah fonem, ya, masing-masing, ya. Jadi ada fonem K dan ada fonem G. Nah, itu kita sebut dengan pasangan minimal. Jadi dipasangkan datanya, kemudian dicari satu hal yang membedakannya, dan harus minimal, yang paling minimal, artinya satu hal yang membedakannya, sebagaimana yang saya terangkan tadi. Kemudian contoh lain yang bisa saudara lihat di pojok kanan atas, ada malas dan malam. Berarti kita telah menemukan pasangan minimal berupa bunyi S dan bunyi eng, ya, yang membedakan makna, ya, sehingga berkapasitas menjadi sebuah fonem. Nah, kita temukan fonem S dan fonem eng. Nah, nanti ketika ditulis tentu menggunakan transkripsi fonemis, ya, yang menggunakan garis miring di awal dan di akhir data tersebut. Begitu pula ada data ampas dan rampas, ya. Jadi pasangan minimal itu tidak harus dengan bunyi yang muncul, ya, yang terlihat, bisa juga dengan zero atau kekosongan, ya. Misalnya kita melihat di sini ada kata ampas rampas, yang satu ada bunyi R, sementara yang satu tidak ada apa-apa, ya, sebagai pasangan bunyi R. Nah, itu juga termasuk pasangan minimal, yaitu pasangan minimal berupa R atau bunyi tertentu dengan kekosongan. Nah, tiga yang saya jelaskan di awal ini, ya, sebagai langkah kita mengidentifikasi fonem, ya, praktik pasangan minimal disebut dengan oposisi langsung, ya, karena langsung dipasangkan dan langsung bisa ditemukan atau ditentukan sebagai sebuah fonem.
Sedangkan yang berwarna biru di pojok kanan bawah, ini kita sebut dengan oposisi tidak langsung, karena posisinya berbeda ya. Kalau yang sebelumnya tadi sama-sama ada di awal, sama-sama ada di akhir, atau mungkin bisa jadi sama-sama ada di tengah ya, tergantung posisinya. Sedangkan yang oposisi tidak langsung, nah ini ada contoh dalam bahasa Inggris. Di bahasa Inggris, saudara-saudara tidak akan pernah menemukan ada H di bagian belakang suatu kata atau eng di bagian depan satu kata ya dalam data bahasa Inggris. Nah, ini disebut dengan oposisi tidak langsung. Jadi yang satu itu selalu di depan dan tidak pernah ada di belakang. Ya. Yang satunya lagi juga sebaliknya, selalu ada di belakang dan tidak pernah ada di depan. Nah, itu juga dan itu kita sebut dengan oposisi tidak langsung. Secara keseluruhan ini adalah oposisi dan pasangan minimal ini menjadi cara umum, ya, cara utama. Meskipun ada juga cara-cara yang lain nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya untuk mengidentifikasi sebuah bunyi itu merupakan fonem atau tidak. Dan sebagai catatan penting, ini patut diingat, di beberapa bahasa, ya di setiap bahasa dengan bahasa yang lain itu berbeda datanya. Bisa jadi data yang berupa fonem di bahasa Indonesia misalnya, itu berbeda dengan bahasa Jawa misalnya, atau bahasa Inggris ya, itu pasti berbeda. Sehingga hati-hati jangan sampai disebut ketika fonem dalam bahasa Indonesia itu persis sama dengan bahasa lain ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita ke istilah berikutnya yaitu alofon. Saudara-saudara, alofon ini adalah variasi fonem ya. Jadi wujud fonem yang berbeda karena lingkungan fonologisnya yang membuatnya berbeda. Sekali lagi kata kuncinya adalah variasi ya, atau wujud yang berbeda dari sebuah fonem yang sama, tapi karena lingkungannya berbeda dan lingkungan itu harus bisa dijelaskan mengapa berbeda ya, sehingga kita bisa sebut itu berbeda tetapi berasal dari satu fonem yang sama. Nah, kita coba satu-satu ya data yang satu persatu data yang ditampilkan di salin dia ini. Di kotak berwarna biru pojok kiri atas, biru muda, ada pasangan bibi dan bibir. Nah, kita kembali ke fonetik, ada di situ I dengan I yang agak rendah. Ya, jadi I yang tinggi, ada I yang madya tinggi. Kita sebut yang bibi di atas itu adalah lingkungan suku kata terbuka, ada B dan B ya. Sedangkan yang bawah ada yang terbuka, B di depan, yang kedua adalah suku kata tertutup yaitu bir. Dan pelafalan B yang di atas, yang suku kata akhir itu berbeda dengan bir yang di bawah. Kita tidak menyebut yang di bawah bibir ya, sebagaimana kita melafalkan bibi pada yang bagian atas. Nah, ini disebut dengan kondisi fonologis yang berbeda, bahwa I yang tinggi ya, yang tinggi, yang I, yang tertulis bukan kapital ya, bibi, itu munculnya selalu pada suku kata terbuka. Sedangkan yang I, yang kapital, yang madya rendah ya, itu selalu muncul pada suku kata tertutup. Ya, jadi ingat tadi ada suku kata terbuka dan suku kata tertutup. Nah, ini yang disebut dengan kondisi fonologis yang bisa dijelaskan. Jadi di posisinya ternyata I-nya muncul berbeda. Bahwa yang satu muncul selalu di suku kata terbuka, yang satu selalu muncul di suku kata tertutup. Itu yang disebut dengan alofon. Tapi mereka ini merupakan fonem yang sama pada dasarnya ya. Ini untuk data bahasa Indonesia. Ya, tetapi secara wujud mereka berbeda karena bisa dijelaskan kondisi fonologisnya, ya, sehingga disebut alofon dari fonem yang sama. Bagaimana wujud fonemnya? Yaitu fonem I biasa ya, I yang di atas ya, karena distribusinya lebih banyak dibandingkan yang di bawah. Berikutnya sama, ada kuku dan kukus. Ya, kita tidak menyebut yang bawah dengan kukus, sebagaimana melafalkan U yang atas, tetapi agak rendah ya. Jadi kukus, bukan kukus. Nah, termasuk juga sama dengan yang sebelumnya, kita bisa jelaskan kondisi fonologisnya, ada di suku kata terbuka dan ada di suku kata tertutup. Selanjutnya, toko dengan tokoh. Ya, kita bisa jelaskan ada U dan O, ya, di bahasa Indonesia. Ternyata kemunculan O itu selalu di suku kata terbuka, yaitu toko. Ketika
apa namanya, bentuknya ya, kemudian bentuknya hampir sama, kemudian ada tambahan koda di suku kata yang kedua ya. Jadi toko dengan toko ya, jadi tuku, toko, tapi karena ada koda di ujung ya, ternyata bentuknya menjadi O bukan U. Ya, yang kita sebut atau kita lafalkan dengan toko, yang di bawah kita sebut dengan lafalkan dengan tokoh. Sehingga bisa dijelaskan ya dengan suku katanya seperti apa, lalu ternyata pada model yang ada koda di belakangnya itu O munculnya berupa O. Begitu pula pada contoh yang berwarna biru, pojok kanan bawah, saudara-saudara bisa lihat hampir sama kondisi fonologisnya dengan yang sebelumnya, toko dengan tokoh, yang ini antara E dan E. Ya, ketika di sukata terbuka kedua-duanya tanpa koda ya, ternyata wujudnya adalah E, sementara di sukata terbuka dan tertutup yang ada koda ya, tentu di sukata itu pada koda di belakangnya, modelnya berupa E ya, jadi leher ya, bukan leher. Nah, ini kita sebut dengan alofon, saudara-saudara. Silakan diidentifikasi dengan baik, dipahami ya, kata kuncinya adalah dari satu fonem yang sama mereka punya wujud-wujud yang berbeda, itu kita sebut dengan variasi. Wujud yang berbeda itu disebabkan oleh kondisi fonologis yang berbeda. Nah, kita lanjutkan ke istilah distribusi komplementer. Distribusi ini adalah posisi ya, jadi posisi sebuah bunyi ya, yang kita identifikasi menjadi fonem itu di mana, yaitu disebut dengan distribusi. Komplementer ini artinya melengkapi, saling melengkapi ya. Yang satu ya, jadi secara kondisi fonologis distribusi komplementer itu yang satu pasti berposisi di bagian tertentu ya, sedangkan yang satu pasti berposisi di bagian yang lain ya, jadi tidak sama posisinya. Misalnya kita coba dengan data agar lebih mudah dipahami. Yang pertama ada patah dan stop ya. Di situ ada bunyi P yang berada di depan di sukata awal ya. Lalu ada P ya di sukata akhir dan menutup sebagai koda ya, yang menutup sukata. P dengan yang di depan dengan P yang di belakang itu berbeda ya. Dan perbedaannya ada pada soal eksplosif atau implosif. Kita pernah bahas ini ya. Jadi ada eksplosif, ada implosif. Eksplosif itu yang kita sebut saja meledak ya, meletup. Jadi tertahan dulu, pa ya, disambut dengan nuklus. Ya. Pa itu berarti eksplosif ya, meletup. Sementara stop itu tidak meletup. Ya, tidak meledak begitu ya, jadi tertutup, stop. Jadi beda antara pa dengan op ya, bisa dipraktikkan, ada yang meletup ada yang tidak. Nah, ini disebut dengan distribusi komplementer, bahwa yang satu ada di posisi tertentu dan bisa dijelaskan juga, sementara yang satu ada di posisi yang lain yang tidak sama dengan yang tertentu yang pertama tadi. Begitu pula seperti contoh yang sebelumnya yang kita bahas ya, kita bisa jelaskan juga kondisinya, bahwa yang U tadi dengan U yang madya rendah, begitu pula yang I dengan I yang madya rendah. Soal di suku kata terbuka dan di suku kata tertutup. Kita lanjutkan, saudara-saudara. Kita sekarang ke variasi bebas ya. Kita tadi bahas soal sebuah bunyi yang membedakan makna. Nah, di sini ada kata kendang-gendang ya, K dengan G. Kalau K dan G, tentu tadi kita contohkan di karam dan garam itu misalnya membedakan makna. Tetapi pada kondisi yang semacam ini kita sebut tidak membedakan makna, karena secara sosiolinguistik, nanti ya saudara-saudara akan pelajari sosiolinguistik, bagaimana hubungan linguistik dengan kondisi sosial di masyarakat yang menciptakan variasi-variasi bahasa ya, bahwa kendang dan gendang ini hanya variasi saja ya, ketika diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Ada yang menyebut kendang, ada yang menyebut gendang, tetapi referennya adalah
satu benda yang sama, hanya penyebutan saja yang berbeda. Dan di kondisi semacam ini tidak kita sebut sebagai fonem yang berbeda, tapi kita sebut sebagai variasi bebas. Ya. Itu pula ada telur, ya, dan mohon maaf ada telur, ya, untuk sebagai contoh variasi bebas yang lainnya. Dan saudara-saudara bisa mencoba mencari, ya, ada orang yang menyebut semakin, ada juga yang menyebut semangkin, ya, ada yang menyebut pepaya, ada yang menyebut papaya, ya, macam-macam. Memang berbeda, tetapi itu kita tidak sebut sebagai fonem yang berbeda, karena bisa dijelaskan secara sosiolinguistik mengapa orang menyebut kata yang sama dengan A, lalu kata yang sama juga dengan B. Itulah yang menjadi praktik variasi bebas dalam fonemik. Nah, yang terakhir, saudara-saudara, ada istilah beban fungsional. Tadi kita ulang-ulang bahwa di fonemik kita membahas bunyi itu membedakan makna ketika dipasangkan dalam pasangan minimal. Apa yang dimaksud dengan beban fungsional? Ketika kapasitas bunyi tersebut, ya, dua bunyi yang disandingkan di pasangan minimal, itu banyak munculnya, ya, dan bisa membedakan banyak kata, ya, yang dipasangkan, itu berarti mereka disebut memiliki beban fungsional yang tinggi. Misalnya K dan G, ya. Kita lihat ada kali, ada gali, ada karang, ada garang, ya. Ada karam, ada garam, ada laku, lagu. Saudara bisa melihat KG berulang kali di data-data yang berbeda. Itu punya fungsi membedakan makna yang banyak, ya, berulang. Nah, ini kita sebut dengan, sekali lagi, beban fungsional yang tinggi. Sedangkan data di sebelah kanan, ada K dengan glottal stop, lalu ada S dengan Z, ya, S dan Z. Itu kalau saudara-saudara cari tidak akan banyak data sebagaimana pasangan minimal K dan G ketika membedakan makna. Sehingga kita sebut dengan beban fungsional yang rendah. Jadi ada dua, beban fungsional tinggi dan ada beban fungsional rendah. Terakhir, saudara-saudara, perlu saya ingatkan kembali poin-poin penting tadi. Yang pertama adalah jangan lupa bahwa setiap bahasa berbeda fonemiknya, ya, sistem fonemiknya dengan bahasa yang lain tidak persis sama, ya. Bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa misalnya antara U dan O tadi, ya. Kalau U dan O di bahasa Indonesia dianggap sebagai alofon dari fonem yang sama, tetapi ketika dicoba di bahasa Jawa ternyata U dan O itu merupakan fonem yang berbeda. Misalnya ada pasangan minimal loro dan loro misalnya, ya. Loro itu dua, ya, sedangkan loro itu sakit. Ya, jadi O dan O di situ merupakan pasangan minimal karena di bahasa Jawa keduanya ternyata membedakan makna. Sedangkan di bahasa Indonesia tidak sedemikian adanya, ya. Nah, ini saudara sebagai pengantar fonemik di pertemuan kali ini, semoga saudara-saudara bisa memahami dengan baik, ya, poin-poin pentingnya. Silakan dicoba buka buku-buku yang telah saya berikan di penjelasan awal mata kuliah ini. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan di forum diskusi yang telah saya siapkan. Untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas, ya. Silakan berfokus pada memahami betul poin-poin penting, kata-kata kunci pada istilah-istilah di pengantar fonemik ini, karena sangat penting ketika kita akan berpraktik identifikasi atau analisis fonemik di pertemuan berikutnya. Demikian, terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.